Yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah akhlak yang asalnya merupakan amalan hati, ya, akhlak yang dasarnya merupakan amalan hati, akan tapi dia tercerminkan, teraplikasikan dalam amalan jawarih, yaitu kesombongan dan tawadhu. Kesombongan adalah akhlak yang buruk, adapun tawadhu adalah akhlak yang mulia. Adapun kesombongan al-kibr, ya, maka dia merupakan akhlaknya iblis. Akhlaknya iblis. Sebagaimana tadi Ustaz Ahmad Zainuddin menukil perkataan Syekhul Islam bahwasanya dosa yang pertama kali dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Al-la'in ar-rajim, yang terlaknat, ya. Yang tatkala Allah Subhanahu wa taala merintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Tatkala Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka mereka semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa? Aba, dia enggan. Kenapa dia enggan? Wastakbar, karena sombong. Dia sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa dia sombong? Dia sombong dengan unsur penciptaan dia. Dia merasa tinggi. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah, sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam. Kemudian kita dapati juga banyak sekali pengikut atau kaum para nabi yang menolak dakwah para nabi. Kenapa? Karena kesombongan. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Allah mengatakan, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi. Berkatalah orang-orang yang sombong dari kaumnya. Mereka menolak apa? Dakwah para nabi. Kenapa? Karena kesombongan mereka. Tidak mau menerima dakwah para nabi. Oleh karenanya orang-orang yang sombong dihinakan di akhirat kelak. Dihinakan tatkala di padang mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsal adh-dhar fi suwarir rijal. Yakshahumudz dzul min kulli makan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang-orang yang sombong di dunia dengan jabatannya, sombong dengan nasabnya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, sombong dengan jabatannya, maka pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan oleh Allah dalam bentuk yang sangat kecil, seukuran semut, visuarir, tubuh kecilnya seperti semut, tapi bentuknya bentuk manusia. Kata Nabi SAW, amsalad dzar visuarir rijal. Kecilnya seperti semut. Kenapa? Selama di dunia dia merasa besar, merasa tinggi. Dia merasa besar dan merasa tinggi. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Tatkala di dunia dia merasa tinggi, merasa besar, maka di akhirat dijadikan kecil. Kemudian kata Nabi SAW, yakshahumudz dzul min kulli makan. Dia akan diliputi dengan kehinaan dari segala sisi. Kenapa? Dia dibangkitkan dalam kondisi kecil, hampir diinjak sana, hampir diinjak sini, terhinakan. Kenapa? Tatkala di dunia dia merasa merendahkan orang. Orang depannya direndahkan, orang sebelah kanannya direndahkan, belakang kiri dia rendahkan, maka tatkala di akhirat dia yang direndahkan dari segala sisi. Karenanya orang-orang seperti ini tidak ada tempat yang pantas bagi mereka kecuali neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala bi'sa maswal mutakabbirin." Sungguhnya neraka jahanam merupakan tempatnya orang-orang yang sombong. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kenapa kesombongan merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai-sampai dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Sebesar dzarrah. Dzarrah itu apa? Dzarrah sebagian ahli tafsir menyebutkan dzarrah itu ada 3 penafsiran. Yang pertama, dzarrah adalah semut kecil. Semut itu kecil bentuknya atau tidak? Belum lagi anak semut. Lebih kecil lagi. Kalau kita naik pesawat, semut kelihatan enggak? Ada enggak kelihatan? Artinya semut itu kalau ada semut kecil naik di baju kita, 2 lah atau 3 orang semut lagi ngobrol-ngobrol di sini, kita enggak rasa. Saking ringannya, tidak kita merasa berat dengan 3 semut tersebut, tidak. Dia ngobrol-ngobrol, kita juga enggak dengar, enggak tahu dia ngobrol apa. Saking kecilnya semut tersebut. Artinya kalau antum ambil semut tadi, antum letakkan di daun timbangan, maka tidak akan mempengaruhi timbangan tersebut. Kenapa? Saking ringannya semut tersebut. Ini namanya dzarrah.
Tafsiran yang berikutnya yang disebut oleh para ulama, dzarrah adalah tatkala seorang memukulkan tangannya di tanah, kemudian dia menepiskan tanah tersebut di tangannya, maka tersisa butiran-butiran di tangannya. Butiran-butiran tersebut kalau diambil satu itu dzarrah. Itulah dzarrah dalam bahasa Arab. Yang seandainya butiran tersebut kalau diletakkan di timbangan, maka tidak akan memberi pengaruh terhadap timbangan. Tafsiran yang ketiga yang dimaksud dengan dzarrah adalah debu-debu yang berterbangan, yang kalau seorang misalnya membuka jendela kemudian masuk cahaya matahari, maka kelihatanlah butiran-butiran debu tersebut. Yang seandainya kalau tidak masuk matahari tidak kelihatan. Nah, kalau kita ambil satu butir dari butiran-butiran tersebut, itu namanya dzarrah. Kalau kita letakkan di timbangan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Artinya apa? Nabi SAW mengatakan kalau ada dalam hati seorang kesombongan sedikit itu, seringan itu pun tidak akan masuk surga. Ini menunjukkan kesombongan merupakan dosa besar karena diancam dengan tidak masuk surga, ya diancam dengan neraka jahanam, dihinakan tatkala di padang mahsyar, maka sepakat bahwasanya kesombongan merupakan dosa besar dan tempatnya di hati. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana fi qalbihi", barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar zarrah. Semua ini tempatnya asalnya di hati. Dan dia merupakan perangai atau akhlak yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Kenapa sangat dibenci oleh Allah? Karena yang berhak untuk sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk sombong. Karena dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang menyediakan segala sesuatu. Dialah yang memberikan segala sesuatu, maka dia yang berhak untuk sombong. Adapun manusia diciptakan, maka apa yang mau dia sombongkan? Semuanya bukan dari dia, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesombongan merupakan selendangku dan keagungan merupakan sarungku. Barang siapa yang mencoba mengusikku pada salah satu di antara dua perkara ini, aku akan lempar dia di neraka. Allah tidak ingin ada yang berani mengusik tentang kesombongan. Yang berhak untuk sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Mutakabbir. Dialah zat yang memiliki kesombongan dan keangkuhan dan keagungan karena dia pencipta alam semesta ini. Yang jika ingin melakukan sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Jika ada seorang mengusik Allah dalam sisi kesombongan, kata Allah, qadzaftuhu finnar, saya akan lemparkan dalam neraka jahanam. Inilah sebabnya kenapa kesombongan merupakan perangai yang sangat dicela dalam syariat Islam. Lawan dari kesombongan adalah tawadhu. Tawadhu adalah merendah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, tawadhu dikatakan tawadhu'atil ardu idzan khafadat. Dikatakan itu tawadhu dalam bahasa Arab, dia landai dan rendah. Ya, rendah dibandingkan dengan tanah-tanah yang lainnya. Ada tanah yang rendah dan landai, maka dikatakan tanah itu tanah yang tawadhu. Jadi maknanya makna merendah. Itu asal kata dari tawadhu. Dan kalimat tawadhu tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Kalimat tawadhu hanya terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tawadhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah telah memberi wahyu kepadaku, memerintahkan kalian antawadhu, agar kalian tawadhu. Jadi Allah menyuruh Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk tawadhu. Buat apa? Hatta la yafkharu ahadun ala ahad. Jangan sampai salah seorang dari kalian sombong di atas yang lainnya atau menzalimi yang lainnya. Karena kesombongan itu mengantarkan kepada keangkuhan dan mengantarkan kepada kezaliman. Maka disuruh untuk tawadhu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan,
At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan tempatnya di sini, ketakwaannya tempatnya di sini, ketakwaan tempatnya di hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Rasulullah SAW berisyarat kepada dadanya sebanyak 3 kali. Takwa tempatnya di hati. Tawadhu tempatnya di mana? Di hati. Sebagaimana kesombongan tempatnya di hati. Bihasbi imra'in minasyarr an yahkira akhahul muslim. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup dikatakan seorang melakukan kejahatan, keburukan tatkala merendahkan saudaranya sama muslim. Tatkala seorang merendahkan saudaranya sama muslim, maka ada kesombongan dalam dirinya dan ini merupakan keburukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dikatakan dia telah berbuat jahat kepada saudaranya tatkala dia merendahkan saudaranya sama muslim. Berarti enggak ada tawadhu di hatinya. Dan saya katakan tawadhu dan kesombongan merupakan 2 perangai yang kontradiktif. Enggak mungkin tergabung bersamaan pada seorang, enggak mungkin. Kalau ada kesombongan, tawadhu enggak mau menempati, tapi kalau orang tawadhu enggak mau dia menerima kesombongan. Jika seorang sedang sombong, maka dia sedang hilang tawadhu'nya. Jika seorang sedang tawadhu, maka sedang hilang kesombongannya. Ini hadis pertama yang menyebutkan tentang tawadhu. Saya katakan tadi, lafal tawadhu tidak terdapat dalam Al-Quran, tapi dalam hadis-hadis. Hadis yang kedua menyebutkan tentang tawadhu. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal libas tawadhu'an lillah wa huwa qadirun alaihi. Da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyi hulalil imani syaa yalbasuha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan suatu pakaian karena tawadhu kepada Allah, ini pakaian yang mewah. Dia takut dia sombong kalau pakai pakaian ini. Padahal dia mampu untuk membeli pakaian tersebut. Dia mampu untuk memakai pakaian tersebut. Namun dia tanggalkan pakaian tersebut karena tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak di hadapan seluruh khalayak sampai Allah menyuruh dia memilih pakaian keimanan mana yang hendak dia pakai. Ini di antara lafal tawadhu. Di antaranya juga dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara yang bertentangan dengan pandangan manusia, bertentangan dengan zahir yang dilihat oleh manusia. 3 perkara tersebut kata Nabi SAW, mana qasad sadaqatun min mal, bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya, namanya secara pandangan manusia, secara zahir, kalau ada orang punya uang 1 juta, dia infakkan 500.000, maka uangnya berkurang jadi 500.000. Namun kata Nabi tidak berkurang. Akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ya bani Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah maka Allah akan kasih infak kepadamu. Bagaimana caranya urusan Allah Subhanahu wa taala? Dan kenyataannya demikian, orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak, diberi rezekinya oleh Allah bertambah-tambah. Ini menyelisih zahir yang dilihat oleh orang kalau namanya bersedekah kurang. Namun kata Nabi tidak berkurang, malah bertambah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zada 'abdan bi'afwin illa izzan." Tidaklah seorang memaafkan orang lain kecuali Allah akan tambah ketinggiannya. Namanya orang, kalau dia diganggu kemudian dia tidak balas, orang akan mengatakan orang ini rendah, orang ini lemah. Dia tidak mampu membalas di mata orang-orang. Tapi di sisi Allah tidak. Kalau dia maafkan karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tidak membalas, suatu saat dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia maafkan? Karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan tinggikan dia. Dengan syarat tawadhu karena Allah, merendah karena Allah, bukan pencitraan ya. Bukan. Dia merendah, mendekati orang-orang miskin, mau duduk dengan orang miskin, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat Allah akan tinggikan orang ini dengan syarat dia tawadhu karena Allah. Bukan karena dikatakan orang ini tawadhu, bukan. Karena ada istilah apa? Merendahkan diri meninggikan mutu ya. Jadi dia merendah supaya apa? Supaya orang bilang dia apa? Tawadhu, orang ini Masya Allah rendah hati, tawadhu. Padahal riya, niatnya apa? Riya ingin dipuji oleh manusia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini dia yang tawadhu karena dia suatu saat akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tawadhu benar-benar karena Allah, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lafal tawadhu dalam hadis-hadis Nabi yang maknanya kembali kepada merendahkan diri atau merendahkan hati karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Adapun lafal tawadhu dalam Al-Quran maka tidak ada. Hanya saja di sana ada lafal-lafal
yang semakna dengan tawadhu, yang semakna dengan tawadhu. Contohnya seperti dalam Al-Qur'an tatkala Allah Subhanahu wa taala memuji ibadur rahman. Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, dan seterusnya. Kemudian di akhir ayat kata Allah, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Allah menyebutkan tentang ibadur rahman, hamba-hamba rahman yang kemudian Allah kabarkan mereka masuk surga. Allah menyebutkan ciri-ciri mereka yang membuat mereka masuk surga. Ciri pertama yang Allah sebutkan, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi hauna. Sebagian ahli tafsir mengatakan mutawadhi'in. Mereka berjalan dengan tawadhu. Ya, karena kesombongan itu nampak dari gaya jalan. Orang yang sombong jalannya beda. Ya. Orang tawadhu jalannya biasa-biasa saja. Biasa-biasa, merendah, tidak gayanya tidak dibuat-buat, jalannya tidak dibuat-buat. Jalan seperti biasa, seperti orang biasa. Ini hamba-hamba Ar-Rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka dikata-katain oleh orang-orang jahil, mereka mendoakan keselamatan bagi kalian. Mereka tidak balas. Karena tawadhu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini haunan maknanya artinya mutawadhi'in. Ya. Kemudian contohnya lagi dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Muhammad, rendahkanlah dirimu, ya, rendahkanlah sayapmu, artinya rendahkanlah dirimu, ya, menggunakan kalimat janah, ya, sebagai kiasan dari sayap, maksudnya kiasannya adalah kerendahan. Rendahkanlah dirimu kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengikutimu dari kaum mukminin. Ini perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan tawadhu Nabi di hadapan para sahabat. Luar biasa tawadhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Rasulullah SAW di antara tawadhunya beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walau kunta faddan, fabima rahmatin minallahi linta lahum." Karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, engkau lembut terhadap mereka para sahabat. "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kalau seandainya engkau Muhammad mulutmu kasar, hatimu keras, maka para sahabat akan kabur, lari darimu. Padahal ini para sahabat, orang-orang mulia. Namun kalau Nabi mulutnya keras, mulutnya kasar, hatinya keras, maka para sahabat akan kabur. Kemudian kata Allah, "Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Kata Allah, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum. Kalau mereka salah, ampunilah mereka. Bukan cuma itu, mohonkan ampunan bagi mereka. Ini tingkat tawadhu yang luar biasa. Ya ikhwan, kebanyakan kita, kalau kita diganggu sama orang, pernahkah kita sujud kemudian, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah. Dia telah menjelek-jelekan aku, ya Allah. Ampunilah dia. Maafkanlah dia. Pernah kita gitu enggak? Oh, kita bilang, Allah, mampuskanlah dia. Berilah pelajaran bagi dia, ya Allah. Begitu orang tersebut telah celaka, lihat dia kualat sama saya. Ya. Kebanyakan kita seperti itu. Kebanyakan manusia kalau diganggu ingin membalas. Itu sifat dasar manusia. Ingin membalas kalau diganggu. Akan tapi Allah mengajarkan kepada Nabi tidak. Fa'fu anhum, kalau mereka bersalah padamu, maafkan mereka. Bukan cuma itu, wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan bagi mereka. Kalau kita mau mengalahkan ego kita, menghilangkan keangkuhan kita, ada orang mencaci maki kita, kita sujud, dalam sujud kita mengatakan, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, berilah petunjuk kepadanya. Maka Allah pasti menambahkan keimanan dalam diri kita. Tapi itu berat. Berat kita mau berdoa, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah. Sementara dia sudah keluar-keluar menjelek-jelekan kita di mana-mana, menuduh kita dengan tuduhan yang tidak-tidak. Berat bagi kita katakan, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah. Tambahkanlah rezekinya, ya Allah. Kita bilang, ya Allah, mampuskanlah dia. Berilah pelajaran baginya. Namun Nabi SAW memaafkan para sahabat. Kalau ada yang salah, Rasulullah SAW maafkan, bahkan mohonkan ampunan bagi mereka. Kemudian kata Allah, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan para sahabat. Ini di antara tawadhunya Nabi SAW. Nabi adalah seorang yang sering bermusyawarah dengan para sahabat. Padahal dia adalah seorang Nabi, dan dia seorang yang cerdas. Nabi bukan sembarangan, Nabi cerdas. Dan demikianlah para anbiya, mereka cerdas. Nabi enggak boleh ada yang bodoh. Ya, karena kalau ada nabi yang bodoh, tolol, nanti kalau jadi nabi orang-orang menghina, kamu dulu tolol sekarang mau jadi nabi.
Maka Nabi tidak ada yang bodoh. Nabi cerdas-cerdas. Seluruh Nabi sebelum mereka menjadi Nabi, mereka adalah orang-orang yang cerdas, yang tidak punya cacat, sehingga tidak bisa dijadikan celah untuk mencela mereka setelah mereka diangkat menjadi Nabi. Dan Nabi SAW orang yang cerdas. Di antara bukti kecerdasan Nabi banyak. Di antaranya seperti tatkala kisah peletakan batu Hajar Aswad. Sebagaimana kita tahu, tatkala Nabi berumur 35 tahun, ya 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, Ka'bah direnovasi, Ka'bah dihancurkan, kemudian dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy. Mereka bekerja sama. Tatkala tiba peletakan Hajar Aswad, mereka khilaf, berselisih di antara mereka. Masing-masing kabilah merasa dialah yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Karena mereka tahu Hajar Aswad batu yang sangat mulia, yang meletakkannya harus orang yang mulia. Maka khilaflah di antara mereka, dengan khilaf yang keras hampir-hampir terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Masing-masing kabilah mengatakan, saya yang meletakkan Hajar Aswad, yang lain tidak mau mengalah, saya yang meletakkan Hajar Aswad. Sampai akhirnya mereka pun ada kesepakatan begini saja. Kita berikan keputusan ini kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Tatkala mereka menunggu, ternyata yang pertama kali masuk di Masjidil Haram adalah Nabi SAW melalui Babu Sofa. Maka Nabi masuk, maka mereka semua sepakat, mereka mengatakan, Atanal Amin, telah datang kepada kita orang yang terpercaya, orang yang amanah. Radhina bil Amin, kita ridho dengan keputusan orang yang amanah. Maka Nabi menjadi hakim di antara mereka. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ini ada kasus begini-begini, bagaimana solusinya? Nabi cerdas. Kata Nabi, gampang, ya, mudah, tinggal ambil kain, dibentanglah kain tersebut, Hajar Aswad taruh di tengah, ya udah angkat barang-barang daripada ribut. Mereka setuju saja, mereka angkat barang-barang. Sudah sampai di tempatnya, Nabi yang taruh. Mereka enggak bilang, oh kurang ajar, ini ngibulin kita ini. Yang naruh dia, bukan kita. Tapi Nabi bisa bersikap sehingga mereka ridho, tidak ada yang protes setelah itu. Padahal yang naruh siapa? Nabi SAW. Ini menunjukkan cerdas, bisa menguasai kondisi, tidak mudah. Kalau enggak mereka, wah kurang ajar ini. Ini bohongin kita ini, kita yang katakan nanti dia yang letakkan. Nabi sudah menunjukkan Nabi orang yang cerdas, bisa mencari solusi dan bisa menguasai kondisi sehingga mereka tidak protes kepada Nabi SAW. Intinya Nabi seorang yang cerdas. Namun meskipun dia cerdas, dia mau bermusyawarah. Ya ikhwan, kebanyakan orang cerdas tidak mau bermusyawarah. Kenapa? Dia ujub dengan, sombong dengan kecerdasannya, sombong dengan ide-idenya, merendahkan orang lain. Orang lain belum selesai bicara, dia sudah timpali. Ini ciri-ciri orang-orang yang sombong dengan akalnya. Oleh karenanya orang-orang pintar biasanya seperti itu. Orang pintar itu keras kepala, kalau sudah punya pendapat tidak mau digesek, tidak mau digoyang. Kenapa? Dia merasa pendapatnya sudah matang. Ya. Adapun Nabi SAW tidak demikian. Nabi SAW dia cerdas. Selain dia cerdas, dia seorang Nabi, dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Nabi SAW mau bermusyawarah dalam banyak hal, bermusyawarah dengan para sahabat. Di antara perkara yang menakjubkan tatkala perang Uhud, Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat, musuh akan datang, apa yang harus kita lakukan? Kita bertahan di kota Madinah atau kita keluar menyambut mereka di Jabal Uhud? Maka kebanyakan orang-orang tua seperti Nabi, Abu Bakar, Umar, orang-orang senior, sahabat senior mengatakan, enggak, kita dalam kota Madinah saja, enggak usah keluar. Kenapa? Karena manfaatnya banyak. Orang-orang musuh tidak tahu, orang-orang kafir tidak tahu seluk-beluk kota Madinah. Kalau mereka masuk tinggal kita panahin saja, gampang. Namun anak-anak muda dari kalangan kaum Ansor terkhususkan tidak mau. Mereka mengatakan, kita sambut mereka. Kita dulu di zaman jahiliyah, kita keluar menyambut musuh. Apalagi sekarang dalam Islam, kita sambut mereka. Jangan sampai mereka mengatakan kita penakut. Ini semangat anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang tidak sempat ikut perang Badar. Maka akhirnya musyawarah terjadi, akhirnya Nabi ngalah, subhanallah, Nabi mengalah, dan Nabi mengatakan, sudah kita ikut pendapat anak-anak muda. Dia memperhatikan semangat mereka. Mereka lagi semangat, maka Nabi SAW mengalah, dan akhirnya memilih pendapat anak-anak muda. Maka Rasulullah SAW pun setelah sholat asar masuk di rumahnya, kemudian Nabi SAW memakai baju perangnya, siap berangkat. Akhirnya anak-anak muda tersebut menyesal. Waduh, kita ini maksa-maksa Nabi. Karena mereka agak maksa. Kita maksa-maksa Nabi. Maka mereka manggil kalau tidak salah Hamzah. Sampaikanlah kepada Nabi SAW, amruna li amri kataba. Sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya kami ngikutlah, terserah Nabi. Biar kita di Madinah. Maka datanglah Hamzah atau sahabat yang lain menuju Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya para pemuda sudah menyesal dan mereka mengatakan, amruna li amri kataba. Kami hanya mengikuti pendapatmu wahai Nabi SAW.
Namun Nabi SAW mengatakan, "Ma kana lin-nabiyyin idza ma yanbaghi lin-nabiyyin idza labisa la'matahu an yadha'aha hatta yaqdi Allahu bainahu wa baina aduwwihi." Hatta yahkum Allahu bainahu wa baina aduwwihi. Kata Nabi SAW, tidak pantas bagi seorang nabi kalau sudah pakai pakaian perangnya, kemudian dia lepaskan pakaian perangnya sampai Allah memberi hukum antara dia dengan musuhnya. Maka Nabi mengatakan kita berangkat. Ini menunjukkan apa? Nabi menghormati keputusan musyawarah. Musyawarah sudah diputuskan, maka keputusan tersebut harus dijalankan. Ya, ini menunjukkan serius. Orang harus tegas tatkala menjadi pemimpin. Maka berangkatlah Nabi SAW. Terjadilah perang Uhud, ternyata para sahabat kalah. Kalah atau tidak? Kalah, banyak yang meninggal. Nabi tidak bilang, kalian sih gara-gara ide yang konyol, enggak. Coba kalau kita di Madinah, tidak. Nabi SAW tidak marah-marahin mereka. Sudah terjadi, dan Nabi SAW tidak menyalahkan mereka, bahkan Nabi bersabar. Jadi subhanallah bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW bermusyawarah dengan orang lain, dengan orang-orang yang masih muda-muda, dan menerima pendapat mereka. Maka sungguh aneh kalau kita dapati seorang kemudian mentang-mentang dia mungkin seorang alim atau seorang ustadz, kemudian tidak mau mendengar pendapat orang lain. Ini orang tidak tawadhu. Musyawarah. Mungkin kau syar'i tapi ada yang lain punya pengalaman bermasyarakat, pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Maka kita dengar masukan-masukan mereka. Ya. Ini menyenangkan mereka. Ya. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya tawadhu'nya kepada istri-istrinya, ya. Banyak sekali tawadhu' Nabi terhadap istri-istrinya. Yang menakjubkan adalah Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah bintu Huyai, seorang wanita Yahudiyah yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peperangan. Ayahnya meninggal, pimpinan orang-orang Yahudi dibunuh oleh para sahabat, suaminya juga meninggal, saudara-saudaranya meninggal. Sebagai seorang manusia, tabiat manusia, kalau bapaknya meninggal, suaminya meninggal, adiknya meninggal, saudara-saudaranya meninggal, maka dia akan jengkel dengan yang membunuh. Dia akan dendam. Ternyata yang membunuhnya adalah para sahabat. Yang memimpin para sahabat adalah Nabi Muhammad SAW. Ternyata sang pembunuh ini sekarang melamar dia, ingin dinikahi. Nabi menikahi Sofiyah, sementara kondisi Sofiyah seperti itu. Akan tapi, karena akhlak Nabi yang sangat mulia, maka Nabi mengikat hati Sofiyah radhiyallahu taala anha. Sejak awal pernikahan Nabi sudah lemah lembut dan tawadhu terhadap Sofiyah. Di antara tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dilihat oleh para sahabat, tatkala Sofiyah hendak naik di atas ontanya, maka Nabi meninggikan pahanya, lututnya ditinggikan untuk pahanya supaya diinjak oleh apa? Sofiyah, supaya bisa naik ke atas onta. Luar biasa, ini dilihat oleh para sahabat depan umum. Di depan umum Nabi tinggikan lututnya supaya pahanya diinjak oleh siapa? Sofiyah. Antum pernah begitu? Istri antum suruh injak paha, mungkin mau naik lemari, injak. Pokoknya kok abot tenan nih. Siapa di antara kita pernah demikian? Ini di hadapan umum. Rasulullah SAW tawadhu'nya demikian. Bagaimana Sofiyah tidak tertarik sama Nabi SAW? Bagaimana dia tidak melupakan kesedihannya sementara suaminya seperti ini? Rasulullah SAW. Oleh karenanya, seharusnya seorang tatkala mungkin naik mobil, terus istrinya mau naik mobil, maka hendaknya harusnya dia tawadhu. Dia bukakan pintu mobil buat istrinya, silakan nyonya masuk, silakan putri permaisuriku masuk. Sudah masuk baru dia tutup. Nah, itu baru kemudian dia naik mobil. Itu tawadhu namanya. Iya, bukan istrinya masuk, lewat sana. Buka pintu sendiri, buka. Itu Bu, angkatin itu ada karung, tolong angkatin, masukin bagasi. Cepetan, lama sekali. Bu, sebentar buka. Ini tawadhu dari Allah musta'an. Lihat Nabi SAW iktikaf di Masjid Nabawi. Datang istrinya Sofiyah menjenguk, ngobrol sama Nabi. Pulang ganggu orang iktikaf. Nabi tidak begitu. Ngobrol sama Sofiyah. Setelah ngobrol, waktu pulang Nabi antarin Sofiyah keluar dari masjid. Ini keluar yang diperbolehkan karena ada hajat, karena tatkala itu malam hari. Tidak mungkin Nabi mengatakan ambil taksi jalan sendiri kau Sofiyah, enggak. Diantarin Sofiyah, rumahnya kemudian balik lagi. Tawadhu Nabi SAW meninggalkan iktikafnya di mengantar apa? Istrinya, Sofiyah. Ya akhi, banyak ya kalau kita bicara tentang tawadhu'nya Nabi SAW terhadap istrinya. Contohnya, kana fi mihnati ahlihi. Rasulullah SAW mengerjakan pekerjaan
istrinya. Ya, pekerjaan wanita seperti cuci pakaian, kemudian cuci piring mungkin. Namun ibu-ibu jangan suruh suaminya cuci piring, cuci pakaian. Artinya itu pekerjaan wanita. Namun namanya para suami, saya rasa ikhwan-ikhwan Masya Allah, kalau namanya istrinya sakit kita pun paham. Tidak disuruh pun kita bantu istri kita. Atau istri kita lagi sangat letih, kita pun akan bantu istri kita meskipun tidak disuruh. Ya, karena sebagian wanita demikian, kalau sudah tahu suaminya pernah mencebok anaknya, maka disuruh terus mencebok anaknya. Kamu kan pernah nyebok anak, sudah tahu kan, udah nyebok terus saja. Ya. Ini enggak benar seperti ini. Wanita yang durhaka kepada suami. Tidak boleh seperti ini. Seorang istri yang solehah, harusnya suaminya tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Kecuali kalau dalam kondisi dia sakit, atau dia letih, atau dia lelah, atau sesekali. Akan tapi suaminya jadi bulan-bulanan, disuruh cuci piring, suruh cuci pakaian, suruh nyebokin anak. Nah, ini ya, tidak benar seperti ini. Ya. Kemudian misalnya tawadhu Nabi SAW ya, terhadap para sahabat. Ada seorang wanita hitam, imra'atun sauda taqumul masjid, sering membersihkan masjid. Suatu saat Nabi SAW tidak melihat lagi wanita ini di masjid, kemana gerangan? Wanita ini meninggal dunia. Maka Nabi bertanya, kemana wanita ini yang sering sapu masjid? Dia wanita hitam. Artinya bukan orang yang terpandang. Namun Nabi perhatian sama dia. Maka sahabat mengatakan dia sudah meninggal dan kita sudah kuburkan. Maka Nabi mengatakan, halla adzantumuni. Kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku waktu dia meninggal? Faka'annahum sagharu amraha. Para sahabat seakan-akan menganggap wanita ini wanita ya bukan orang penting, artinya tidak usah merepotkan Nabi, meninggal kita kuburkan, sudah kita salatkan, selesai. Namun ternyata wanita ini penting di sisi Nabi SAW. Kenapa? Dia tukang bersih-bersih masjid. Kerjaannya nyapu-nyapu, tapi yang disapu masjid. Maka dihargai oleh Nabi SAW. Maka Nabi pun mendatangi kuburan, jadi sudah dikubur. Maka Nabi datang ke kuburan wanita tersebut, Nabi sholat jenazah di kuburan tersebut, kemudian Nabi mendoakan wanita tadi. Ini tawadhu'nya Nabi SAW, perhatian terhadap orang-orang yang mungkin kadang tidak diperhatikan oleh orang lain. Ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW dan dia itu Nabi, maka dia gemetar. Asabatur ra'dah, dia gemetar ketemu Nabi. Ini Nabi ini, rajanya kaum muslimin. Rasulullah SAW apa? Orang ini gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan orang tersebut. Nabi mengatakan, hawin alaika. Santai aja, kata Nabi SAW. Santai. Innama ana ibnu mra'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Kata Nabi SAW, saya ini lastu bimalik, saya bukan raja, kata Nabi. Memang Nabi pimpinan kaum muslimin, namun dia bukan raja-raja sebagaimana kebanyakan raja-raja yang sombong. Kata Nabi, hawin alaik, santai aja, lastu bimalik, saya bukan raja, santai. Innama ana ibnu imra'atin min Quraisyin ta'kulul qadid. Saya ini hanyalah seorang putra dari seorang wanita dari Quraisy yang juga makan al-qadid. Al-qadid adalah daging yang dikeringkan, dijemur, diasinkan dan dikeringkan. Artinya seakan-akan dia mengatakan, "Enggak usah heran, saya makan ikan asin sama dengan kamu, sama. Jangan khawatir. Saya makan beras sama dengan kamu. Enggak usah, santai aja." Artinya bukan ada orang datang dalam keadaan gemetar malah dikatakan, "Iya, sini, cium tangan sini." Ngantri. Tapi Nabi bilang, "Enggak, sabar, santai aja." Nabi mengatakan apa? Santai. Tawadhu Nabi SAW. Kata Nabi, santai aja. Saya biasa, orang biasa. Subhanallah, tawadhunya Nabi SAW. Datang seorang wanita, ja'at imra'atun wa fi aqliha syai'. Ada seorang wanita datang menemui Nabi, wa fi aqliha syai'. Artinya apa? Otaknya terganggu. Wanita ini kurang normal. Pikirannya kurang normal. Maka dia mengatakan, dia menemui Nabi, mengatakan, "Ya Rasulullah, innali ilaika hajah." Kata dia, "Ya Rasulullah, innali ilaika hajah." Saya punya kebutuhan. Saya punya keperluan, wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, "Ya umma fulan, unzuri ayyashikakil madinati syi't." Kata Rasulullah SAW, silakan. Lihat jalan mana, di lorong-lorong mana kota Madinah, kalau ingin ngajak, silakan. Bersama Nabi. Baterainya habis ini.
Jadi wanita ini punya keperluan, dia ingin curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan, "Ya umma fulan, unzuri ayyashikakil madinati syi'at." Jalan mana yang kau inginkan ngomong sama saya, silakan. Maka dia pun bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berbicara berduaan dan dilihat oleh sahabat yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan wanita tersebut sampai selesai. Artinya perhatikan bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang otaknya terganggu, namun Nabi mau mendengarkan apa? Curhatnya. Oleh karena para ikhwan, kalau antum ada orang punya keperluan sama antum, maka antum bantulah. Kalau dia punya butuh curhat sama antum, kalau antum punya waktu, ya, maka dengarkanlah curhatnya. Saya tahu kita semua sibuk, masing-masing apa? Punya kesibukan. Ustadz sibuk, antum juga sibuk. Ya. Tapi jangan sok sibuk, itu aja. Ya. Semua orang punya kesibukan, namun jangan sok sibuk. Terkadang orang mau ketemu kita, kita bilang iyalah kita sibuk. Namun terkadang kalau kita enggak sibuk, maka jangan sok sibuk. Memang kita waktu banyak, kita butuh belajar, kita butuh buat anak-anak, butuh waktu untuk istri. Tapi ada saja waktu, tatkala orang ingin curhat sama kita, maka kita berikan waktu kepada dia. Ya. Meskipun kita cuma mendengarkan, ya kita bisa apa sih? Ada orang datang, Ustaz, utang saya banyak Ustaz. Susah sekali Ustaz. Gimana Ustaz? Saya ditagih-tagih terus Ustaz. Kita mau apa? Kita bilang ya sabar. Banyak doa, sholat malam. Itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak bilang, ini uang. Nggak ada juga uang. Kita bilang, bukan kamu, saya juga punya utang. Dia langsung KO kalau gitu. Ya, kita beri jawaban juga yang baik. Kita bilang, ya akhi, berdoalah, bertawakal kepada Allah. Kalau orang bertawakal, insya Allah ada jalan keluar. Bertakwa kepada Allah, jauhi maksiat. Itu yang bisa kita lakukan. Namun hal itu sudah menenangkan hatinya, mengurangi bebannya. Ya. Lihat Nabi SAW ada waktu buat perempuan yang otaknya enggak beres, otaknya terganggu. Ya, Nabi berikan waktu kepada wanita tersebut. Nabi SAW ya, tawadhu bukan cuma kepada orang dewasa, bahkan kepada anak-anak juga beliau tawadhu. Ya. Betapa sering Nabi SAW menggonceng sahabat. Sampai seorang ulama menulis tentang buku nama-nama orang yang pernah dibonceng oleh Nabi SAW, sekitar 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi SAW di atas himar beliau. Kendaraan Nabi juga bukan kuda, tapi apa? Himar. Kemudian dia menggonceng orang. Ya. Antum bagaimana tidak bangga tatkala ada bupati kemudian ngajak naik mobil sama antum, atau raja, atau ustadz misalnya ngajak naik, kan orang senang seperti itu. Nabi ngajak, dan anak-anak di antara yang diajak oleh Nabi SAW. Seperti Mu'adz bin Jabal, kemudian Hasan dan Husain, Abdullah bin Ja'far, contohnya Fadl bin Abbas, kemudian misalnya Usama bin Zaid, ya. Ini yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menerapkan firman Allah, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Hendaknya engkau merendahkan dirimu di hadapan orang-orang yang beriman di antara kaum mukminin. Dan Rasulullah SAW benar-benar tawadhu di hadapan para sahabat beliau. Kita kembali kepada lafal-lafal dalam Al-Quran yang maknanya tawadhu atau melarang untuk sombong. Di antaranya seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Luqman mengatakan, ya, waqsid fi masyik waqdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Kata dia, wahai anakku, berjalanlah kau dengan sederhana, jangan berjalan dengan kesombongan. Waqdud min sautik, kemudian hendaknya engkau merendahkan apa? Suaramu. Kalau berbicara enggak usah teriak-teriak, ya. Jangan angkuh sehingga berbicara dengan nada tinggi. Kata Luqman Al-Hakim, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sungguhnya suara yang paling buruk adalah suaranya himar. Suaranya himar. Artinya kalau kau merasa bangga dengan suara yang keras, maka ingatlah kalau begitu himar lebih hebat daripada kamu. Kenapa? Karena himar suaranya sangat keras. Kalau himar sudah berteriak, suaranya sangat keras. Oleh karenanya suara keras tidak menunjukkan ketinggian akhlak seseorang. Kalau hanya sekedar keras-kerasan suara, maka himar lebih hebat daripada kamu. Ya ikhwan, seorang sombong itu dalam hati, tapi nampak dari perkataan,
nampak dari sikap, ya. Kata wala tusair khaddaka linnas. Sebelumnya dia mengatakan kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas. Janganlah kau malingkan wajahmu tatkala kepada di hadapan manusia. Kalau kita berbicara dengan orang, lihat dia senyum, kita juga senyum. Dia salami dengan senyum, kita juga balas dengan senyum, bukan dengan wajah yang masam, ya. Ada orang yang gitu, orang datang salam maka dia tidak dilihat, cuma begini-begini, tidak dilihat orang tersebut. Ini tidak boleh seperti ini. Dia sudah datang dengan senyum, kita pun apa? Kita senyum. Kecuali kalau antum capek sekali untuk senyum berat, kayaknya sakit kalau senyum, maka tidak apa-apa, enggak usah senyum. Kalau mau senyum kayaknya sakit badan, ya jangan senyum. Itu uzur, ma'dzur. Dapat uzur. Tapi kalau senyum saja gampang, ngapain kita mahal-mahal jual senyum kita? Tadi saya katakan kesombongan asalnya tempatnya di hati, akan tapi nampak dari sikap kita, dari wajah kita, ya. Dari gaya omongan kita. Makanya dalam hadis disebutkan juga orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya ats-tsartsarun, al-mutasyaddiqun, ya. Al-mutasyaddiqun itu orang yang kalau ngomong terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang susah supaya orang menyangka dia hebat dalam berbicara, pakai istilah-istilah asing, ya. Padahal ngisi pengajian isinya orang awam semua, ngomongnya era globalisasi macam-macam lah. Pokoknya ngomongnya pakai bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti juga ini ngomong apa. Ya kalau dia berbicara di kampus-kampus nggak jadi masalah, ya. Tapi bicara sama orang awam kemudian pakai istilah-istilah susah untuk menunjukkan dia orang pintar, ini sombong. Tidak disukai oleh Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semua perkara yang menunjukkan kesombongan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenci. Apa gaya jalan, apa gaya ngomong, apa sikap wajah tatkala berbicara, semuanya yang menimbulkan kesombongan, yang menunjukkan kesombongan dibenci oleh Allah. Karena apa? Karena kesombongan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk tawadhu dan melarang kesombongan, seperti dalam surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamshi fil ardi maraha." Jangan kau berjalan di atas kesombongan. Kata Allah, "Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Jangan kau sombong, sungguhnya kau tidak bisa menembus bumi dan tinggimu tidak bisa menyamai gunung. Maka jangan sombong kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tubuhmu besar, tinggimu seperti gunung, bolehlah kau sombong karena kau besar. Yang lain kecil. Tapi kalau kamu kecil, tingginya cuma 1,6 atau 1,5, lebarnya cuma setengah. Buat apa kamu sombong? Kamu kalau di atas pesawat sudah nggak kelihatan, ini mana nggak ada orangnya, nggak kelihatan. Terus buat apa kau sombong? Kalau kau tidak ada pun nggak jadi masalah, dunia ini nggak ada masalah kalau kamu nggak ada, hilang pun nggak jadi masalah. Kejepit kemudian masuk di bumi juga nggak jadi masalah. Terus buat apa kau sombong? Buat apa? Kamu sombong. Ya ikhwan, lihat betapa besar alam semesta ini. Kau tuh nggak ada apa-apanya. Kalau badanmu besar sebesar gunung, bolehlah ada sebab kau sombong. Ini badanmu kecil, ya. Udah kecil, makanya kadang ada orang kecil kurus baru, kecil kurus baru sombong. Subhanallah, tahu dirilah. Apalagi orang Indonesia. Ada teman saya, ya, temannya Ahmad Zainuddin juga, orang Kosovo, orangnya tinggi-tinggi. Orang Eropa tinggi di 1, mungkin tinggi 1,8, 1,9, tinggi-tinggi. Terus badannya juga atletis semua ikut binaraga, badannya kekar-kekar. Suatu saat omnya datang hajian. Tahu-tahu omnya protes sama teman saya ini. Kata dia, siapa itu di Masjid Nabawi? Banyak sekali orang-orang kecil memenuhi masjid. Ternyata siapa? Orang Indonesia. Orang Indonesia kan sampai masjid penuh, ya. Setiap jengkal di masjid pasti ada orang Indonesia. Indonesia rokik wasajid qaim. Ada orang Indonesia yang zikir, ada yang sujud, ada yang rukuk, memenuhi masjid. Dia ini siapa orang kecil di memenuhi masjid? Ternyata orang Indonesia. Artinya Indonesia kecil-kecil, sudah kecil-kecil. Ya. Kemudian kalau angkuh kan keterlaluan. Ya. Kalau besar sih mungkin badan kecil, kurus lagi. Ya. Kemudian merasa tinggi. Maka Allah ingatkan, innaka lan takhriqal ardh, jangan kau sombong, kau tidak bisa menembus bumi. Walan tablughal jibala tula, dan tinggimu tidak bisa menyamai apa? Menyamai gunung. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala, jangan merasa diri kita wow, merasa diri kita ya hebat. Jangan, itu kesombongan. Itu kesombongan. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya.
Perlu saya ingatkan perbedaan antara ujub dengan sombong. Ujub dan sombong ini dua sifat yang berbeda, tetapi ujub merupakan hal yang mengantarkan kepada kesombongan. Ujub itu apa? Sebagaimana Syekhul Islam telah menyebutkan, barang siapa yang mentahqiq, mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maka dia akan selamat dari riya dan selamat dari ujub. Barang siapa yang merenungkan firman Allah, "Iyyaka na'bud," dia akan selamat dari riya. Dia mengatakan hanya kepada Engkaulah kami beribadah ya Allah. Artinya kami beribadah bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, bukan untuk dihormati. Ya, tetapi kami beribadah semata-mata karena mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, artinya ya Allah, kami ini bisa hanya mengharapkan pertolongan-Mu. Artinya apa? Kami tidak berhasil kecuali dengan pertolongan-Mu. Barang siapa yang merenungkan ayat ini, maka dia akan selamat dari ujub. Itu orang merasa bahwasanya dirinya punya peran dalam keberhasilannya. Ini namanya ujub. Dia merasa berperan tatkala dia kaya karena dia merasa dia pintar, karena dia merasa dia berpengalaman. Dia berhasil dakwah karena saya cerdas dalam berdakwah sehingga dakwah saya berhasil. Ini semua ujub. Ini semua ujub. Oleh karenanya Qarun orang yang ujub. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat harta kenapa? Karena ilmu saya. Padahal semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, ya, kalau ternyata kepintaran itu mendatangkan kekayaan, maka tentunya semua orang pintar pasti kaya. Namun kenyataannya tidak. Tidak semua orang apa? Pintar itu apa? Kaya. Tidak semua orang IQ-nya tinggi apa? Kaya. Tidak semua orang bertitel kaya. Bahkan ada orang yang tidak bertitel, tidak tahu apa-apa bisa jadi kaya raya. Ada orang yang tidak ngerti misalnya kalkulus, integral, tidak ngerti logaritma, hitung-hitung enggak ngerti. Tahu-tahu kaya gara-gara jualan bebek goreng. Kaya raya. Jadi bukan karena antum pintar, antum kaya, tapi memang kepintaran dari Allah dan Allah menjadikan antum kaya. Ada yang bilang, saya kaya karena saya banyak pengalaman. Ya ikhwan, pengalaman yang banyak belum tentu menjadikan orang kaya. Ada orang banyak pengalamannya, tapi jadi anak buah terus pengalamannya. Enggak kaya-kaya. Dan tatkala seorang merasa dia punya peran karena kecerdasannya, karena pengalamannya, dia merasa hebat, maka situlah timbul sombong akhirnya. Ujub tadi mengantarkan dia kepada sombong. Sebagaimana iblis, tatkala dia ujub dengan penciptaan, unsur penciptaannya terbuat dari api, maka mengantarkan dia untuk apa? Untuk sombong. Jadi ujub bukan sombong, namun ujub mengantarkan kepada kesombongan. Sebab kesombongan banyak. Ada orang sombong karena pakaian, bisa atau tidak? Bisa. Tadi lihat kata dalam hadis ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man tawadha'a al-libasa tawadhu'an lillah wa huwa qadirun alaihi." Seorang yang meninggalkan pakaian karena tawadhu, pakaian itu dia bisa beli, dia bisa pakai. Namun dia tinggalkan tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia pakaian yang indah, pakaian keimanan pada hari kiamat. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Bainama rajulun yamshi mimman kana qablakum wa alaihi burdani wa huwa yatabakhtaru fihima idh khusifa bihil ard wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Kata Nabi SAW, kalau ada seorang berjalan dari orang-orang sebelum kalian dan dia memakai dua lembar pakaian, dia sombong dengan dua pakaiannya tadi. Jadi sombong itu bisa dengan baju. Dia pakai baju yang mewah, kemudian dia sombong, tiba-tiba Allah benamkan dia dalam bumi sehingga dia tergoyang-goyangkan dalam bumi sampai hari kiamat. Ya ikhwan, baju bagus boleh, baju indah boleh. Makanya tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, "Ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Ya Rasulullah, ada seorang suka bajunya bagus dan suka sendalnya bagus. Apakah ini sombong? Kata Rasulullah SAW, bukan kesombongan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah dan suka dengan keindahan. Jadi keindahan boleh, keindahan boleh. Namun jangan sampai pada tingkatan israf, berlebih-lebihan, dan jangan menjadikan keindahan tersebut sebagai sarana untuk sombong. Indah itu boleh, namun bukan sebagai bahan kesombongan. Oleh karenanya laki-laki ini tatkala memakai pakaian yang mewah, kemudian dia sombong, maka tenggelamlah dia dalam bumi. Kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi mobil. Iya atau tidak? Sangat mungkin mobil bisa bikin sombong. Ya ikhwan, kalau antum beli mobil harganya 1,5 miliar. Waktu antum sudah naik dalamnya, perasaan antum lain, berubah kayaknya. Dulu waktu antum punya mobil harganya 200 juta, kalau ketemu orang,
Assalamualaikum, waalaikumsalam maksudnya. Tapi kalau assalamualaikum, waalaikumsalam, wah lain, rasanya lain. Iya, assalamualaikum. Yo. Kenapa mobilnya 1,5 miliar? Bukan berarti orang yang punya mobil 1,5 miliar sombong, enggak ya ikhwan. Enggak, saya tidak mengajari antum menuduh orang, enggak, ini masing-masing pribadi. Bahkan saya tahu ada seorang yang dia sengaja beli mobil mewah supaya dia mudah untuk berdakwah. Dia bilang kalau saya pakai mobil murah Ustaz, mereka hinakan saya. Tapi waktu saya mewah, mereka suruh ngaji pada ngaji semua. Gampang. Tapi masing-masing saya tidak menyuruh menuduh orang. Ada orang memang dia senang dengan mobil seperti itu. Bukan karena sombong, tapi dia hobi dengan mobil seperti tertentu. Kita tidak sedang menuduh orang. Tapi saya katakan bahwasanya mobil sangat mudah untuk menjadikan orang sombong. Ya. Tapi kalau antum naik motor, bagaimana? Terpaksa antum tawadhu. Terpaksa tawadhu. Bagaimana mau sombong? Motornya jelek. Gimana? Gak mungkin antum sombong. Kenapa? Mau sombong dengan apa? Orang mobil-mobil semua ambil ketabrak. Gimana mau sombong? Terpaksa tawadhu. Demikian juga sombong dengan harta. Lihatlah Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sombong dengan hartanya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Tatkala Qarun keluar dengan penuh perhiasannya, dengan hartanya, dengan pakaian yang indah, maka orang-orang yang menghendaki dunia mengatakan kami ingin bisa seperti apa? Seperti Qarun. Maka Allah benamkan dia, fa khasafna bihi wa bidarihil ard, kami benamkan dia dan juga rumah mewahnya semuanya dibenamkan, hartanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya ikhwan, hati-hati. Antum terkadang punya barang-barang mewah jangan sampai dijadikan bahan untuk apa? Kesombongan. Rumah luas boleh. Di antara kebahagiaan baitun wasi', rumah yang luas. Bahagia kalau punya rumah luas. Tapi ingat, jangan sampai dijadikan bahan kesombongan. HP boleh bagus. Tapi jangan jadi bahan apa? Sombongan. Ada orang pernah tanya sama saya, Ustaz, saya waktu ngisi pengajian di Jakarta, ada ibu yang tanya, Ustaz, saya ini alhamdulillah rezeki saya banyak. Saya juga suka bersedekah, Ustaz. Tidak dulu dia pelit. Dia bilang, saya suka bersedekah, Ustaz. Tapi boleh enggak saya beli tas harganya 600 juta? Subhanallah. Bukan 60 juta, tas harganya berapa? 600 juta. Tas apa itu? Apakah tas tersebut mobil bisa diisi dalam tas tersebut? Tasnya cuma kecil sama dengan tas kita, ukurannya saya paling 20 cm kali 20 cm. Ngapain tas 600 juta? Buat apa coba? Buat apa? Apa bentuknya sangat indah atau apa? Akhirnya apa? Seperti barang-barang seperti ini bisa mengantarkan kepada kesombongan. Ingat sabda Nabi, "Man taraka libas tawadhu'an lillah." Dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan beri balasan bagi dia di akhirat kelak. Demikian juga di antara yang bisa menimbulkan kesombongan adalah nasab. Banyak orang sombong dengan nasabnya. Mentang-mentang keturunan ini, keturunan anu, mentang-mentang darah biru, darah hijau, ya dia merendahkan yang lainnya. Ternyata bukan darah hijau, buto hijau. Sombong. Sombong dengan saya keturunan raja ini, saya keturunan anu. Ya enggak apa-apa, nasab yang mulia enggak jadi masalah, tapi jangan dijadikan bahan kesombongan. Jangan dijadikan bahan kesombongan. Di antara sebab kesombongan adalah dengan ilmu. Ini sangat bahaya. Di antara hal yang rawan menjadikan orang sombong adalah ilmu. Sampai sebagian orang di antara ikhwan-ikhwan merendahkan orang lain karena dianggap tidak punya ilmu. Tidak hormat lagi sama orang tua. Kenapa orang tua ini enggak punya ilmu? Maka dia ngomong seperti sama orang anak muda yang lainnya. Kalau ente tidak menghargai dia dari ilmunya, hargai dia dari umurnya. Dia orang tua. Mau ilmu ente setinggi apapun, kata Nabi SAW, laisa minna lam yuwaqqir kabiran. Bukan dari golongan kami, orang yang tidak menghargai yang tua. Yang tua juga tawadhu, wa yarham saghiran. Yang tua juga sayang sama yang muda. Karena terkadang sudah ngaji malah tidak punya akhlak. Sama orang tua cuek, dianggap seperti orang biasa. Tidak benar seperti itu. Makanya ilmu terkadang, ilmu yang seharusnya buat orang tawadhu malah menjadi apa? Menjadi ilmu menjadikan orang sombong. Ibarat kita tahu bahwasanya dalam pepatah bahasa Indonesia, padi semakin berisi semakin apa? Merunduk. Harusnya begitu. Bukan semakin tegak berdiri, enggak. Semakin apa? Merunduk. Karena dia sadar bahwasanya orang semakin berilmu semakin takwa kepada Allah, semakin khasyah, semakin sadar bahwasanya ilmunya rendah dibandingkan dengan para ulama. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada orang yang berilmu. Yang jadi masalah terkadang
orang-orang yang tidak pernah keluar dunia, ya, cuma di kampungnya saja, dia baru berilmu sedikit, dia merasa hebat. Dia tidak tahu masih banyak orang-orang ilmu yang berilmu yang lain. Dia baru pulang kampung, dia merasa dirinya pendekar, ternyata sudah banyak pendekar selain dia. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya masalah ilmu. Saya pernah ditanya sama orang, Ustaz saya ini kok belajar ilmu, orang pengajian. Ustaz saya belajar ilmu, tapi saya merasa semakin angkuh Ustaz. Tolong nasihati. Saya bilang, kamu sombong tidak pada tempatnya. Ilmu apa yang kau sudah miliki sehingga kau sombong? Ilmu apa? Bahasa Arab aja nggak bisa, Quran saja tidak hafal, kemudian mau sombong. Apa yang mau dibanggakan? Coba antum ke Madinah lihat, anak-anak masih muda-muda, kecil-kecil sudah hafal Quran. Terus antum sudah apa? Terus mau sombong. Lihat di Madinah, umur 3 tahun di Madinah sudah bisa bahasa Arab. Antum nggak bisa sampai sudah tua, gini mau mati belum bisa bahasa Arab. Terus mau sombong. Oleh karena ikhwan, hati-hati ya, jangan sombong dengan ilmu. Demikian juga jangan sombong dengan keberhasilan dakwah, hati-hati. Ini ujub ya, merasa dirinya dengan dakwahnya berhasil, kemudian dia mengatakan, sayalah yang membuka dakwah, kalau bukan saya tidak berhasil, ya, merasa bahwasanya saya yang punya peran, ya, saya yang memikirkan dakwah. Ya ikhwan, yang mikir dakwah banyak orang, bukan ente saja. Yang Allah gerakkan hatinya untuk memikirkan dakwah bukan ente saja, masih banyak. Kalau ente mati pun enggak jadi masalah. Masih banyak para dai lain yang akan menjalankan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Kau bersyukur Allah jadikan kau dai, tapi bukan kau yang harus memikirkan semuanya, seakan-akan harus kau yang pikirkan semuanya. Ya akhi, jangan ujub ya akhi. Masih banyak orang yang memikirkan dakwah, masih banyak orang yang berjuang, masih banyak orang yang mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya untuk Islam, masih banyak. Maka jangan pernah kita merasa kita yang paling hebat, kemudian yang paling andil dalam keberhasilan apapun. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah lewat ya.